Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika tadi kita bersama-sama menyanyikan Mazmur, begitu indah dikatakan, kita ini umatnya, umat Allah, kawanan domba gembalaannya. Kita bisa membayangkan seorang gembala sebagai Allah kita. Gembala yang bagaimana? Gembala yang baik. Kita tahu seorang gembala tidak akan meninggalkan dombanya sendirian. Ketika malam, dia akan berjaga di sekitar dombanya dan mengawasi apabila ada binatang buas yang menyerang dombanya. Dan ketika masa itu, di zamannya Yesus, domba-domba digembalakan di padang rumput. Dan kadang-kadang malam hari datang serigala atau singa yang mau memakan domba-domba itu. Gembala tidak akan lari. Dia akan menghadapi singa itu. Dia akan menghadapi serigala itu. Dan berjuang mati-matian agar dombanya selamat. Dan domba-dombanya ini kadang-kadang juga nakal atau mungkin juga rakus. Ketika lihat ada makanan yang jauh lebih enak, mereka berjalan sendiri, tidak bersama kawanannya. Apa yang dilakukan gembala? Dia tidak akan meninggalkan dombanya yang hilang itu. Tetapi dia akan mencari terus sampai dombanya itu ketemu. Dan kemudian meskipun domba itu mungkin masuk jurang, karena sudah buta oleh makanan gitu ya, masuk jurang terperangkap di sana, gembala itu akan dengan susah payah mengangkat domba itu dan membawanya pulang. Mungkin kita ingat gambaran Yesus sebagai seorang muda yang menggendong domba di pundaknya. Tahun 2016 kemarin ketika kita memperingati kerahiman Allah, Yesus membawa seseorang yang mirip dengan wajahnya di pundaknya. Karena gembala ingin dombanya selamat. Kita ini kawanan domba Allah. Dan Allah kita ini sungguh Allah yang baik. Kalau kita melihat pengalaman hidup kita masing-masing. Bagaimana kita sebagai domba. Bukankah seringkali kita tidak mau mendengarkan suara gembala kita. Milih jalan sendiri. Dipanggil-panggil tidak mau noleh. Baru ketika jatuh, tertimpa masalah, ada persoalan besar, baru teriak-teriak, mengembik, memanggil gembalanya. Baru kita sadar, oh iya, tanpa gembala saya tidak bisa. Dan gembala kita itu, Tuhan Allah kita itu, selalu datang. Tidak pernah dia membiarkan kita ini sendirian, mengeluh, menangis, berseru-seru kepadanya. Dia akan segera datang dan menolong kita. Benar tidak kira-kira Bapak Ibu? Banyak dalam peristiwa hidup kita kalau kita refleksikan, wah ternyata kita punya gembala yang sungguh baik, yang sungguh mencintai kita, bahkan mau berkorban sampai mati. Nah, kalau kita sudah punya gembala yang baik, dan sekarang gembala kita ini minta kita, nah giliranmu domba-domba untuk jadi gembala. Apa yang harus kita katakan kepadanya? Nanti dulu Tuhan, kalau saya sudah pensiun. Nanti dulu Tuhan, saya mau menikmati surga dunia ini dulu. Nanti dulu Tuhan, saya masih sibuk dengan ini dan itu dan sebagainya. Tidak jarang dari kita menolak permintaan sang gembala sejati ini supaya kita menjadi gembala juga. Padahal kalau kita lihat di luar sana ada banyak domba yang berkeliaran seperti tidak punya gembala. Mereka mengembik ketakutan, sedang dalam persoalan besar, tapi kita tetap tutup telinga kita, tidak mau dengar. Saya masih sibuk, nanti saja. Bacaan pertama dari kisah Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas terpanggil untuk menjadi gembala bagi orang-orang yang membutuhkan saat itu. Mereka tahu menjadi gembala bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sulit, bahkan ada banyak
pertentangan. Banyak pertentangan juga dimusuhi orang. Tapi mereka berani karena mereka sudah merasakan bagaimana menjadi domba dari Sang Gembala sejati. Kita semua sebenarnya sudah merasakan itu. Tapi sayang mungkin kita masih berpusat pada diri kita. Nanti dulu Tuhan. Tahun ini kami para Karmelit sungguh bersyukur karena seorang biarawan Karmelit namanya Titus Bransma nanti pada tanggal 15 Mei 2022 ini, jadi 2 minggu lagi, minggu depan sudah ya, akan dikanonisasi, diangkat menjadi digelari sebagai orang kudus. Beliau ini seorang Karmelit Belanda dan sangat mendukung karya misi di Jawa, waktu itu di Malang. Ya. Beliau sangat mendukung sekali. Beliau juga seorang profesor mengajar di universitas di Belanda dan juga menjadi pendamping para jurnalis. Dalam salah satu khotbahnya beliau pernah mengatakan begini, memang dunia, waktu itu zamannya Nazi, jadi banyak pembunuhan, penangkapan, memang dunia ini ada orang-orang baik yang mau menjadi rasul-rasul cinta. Ada banyak orang yang mau bersedia berkorban bagi orang lain. Tapi dunia ini yang penuh kebencian, penuh pertentangan, penuh persaingan, membutuhkan lebih banyak rasul-rasul cinta. Zaman Titus Bransma tidak beda dengan zaman kita ini. Ada peperangan Ukraina dan Rusia, ada kekerasan di Timur Tengah, ada macam-macam percecokan di dunia. Sama situasinya. Titus Bransma bilang, seandainya ada lebih banyak rasul-rasul cinta, pasti dunia ini akan baik. Dan ketika orang mau menyelesaikan masalah, bukan dengan pikirannya, tetapi dengan cinta, yang buruk akan menjadi baik dan indah. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, anak-anak, mari kita menjadi rasul cinta, menjadi gembala yang penuh cinta kasih, sehingga dunia yang sekarang ini rasanya amburadul bisa menjadi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada kita, tergantung kita mau bilang ya atau mau bilang jangan saya Tuhan, yang lain saja. Jangan anak saya, anaknya orang lain saja, atau nanti dulu Tuhan tunggu pensiun, tunggu saya nganggur. Anda yang bisa menjawab itu. Amin.